Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang untuk semua. Kepada Ibu Indrani SKPNS Menkes sebagai dosen mata kuliah ini dan juga teman-teman mahasiswa semua, semoga siang ini semua diberikan kesehatan agar presentasi ini berlancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ibu, yaitu mengenai pengantar pendidikan kesehatan bagi klien. Saya Mutiara Nisa selaku moderator yang bertugas akan memandu jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari waktunya. Saya persilakan rekan saya untuk menyajikan materinya. Perkenalkan, nama saya Rasmi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengantar pendidikan kesehatan bagi kalian. Nah, pendidikan kesehatan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan. Noto Adimotojo 2002-20 dalam keperawatan. Pendidikan kesehatan merupakan suatu bentuk intervensi keperawatan yang berguna untuk membantu kalian, baik hidup individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan melalui kegiatan pembelajaran. Tujuan pendidikan kesehatan adalah tercapainya suatu perubahan sikap dan tingkat laku individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam membina serta memelihara perilaku hidup sehat, juga berperan aktif dalam membina mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pendidikan kesehatan berperan pentingnya dalam membantu kalian mengontrol kesehatan mereka sendiri dalam mempengaruhi serta menguatkan keputusan atas tindakan sesuai dengan diri mereka sendiri. Menurut Bastabeli dalam Perawat sebagai Pendidik, prinsip-prinsip pembelajaran dalam Pendidik 2002, pendidik kesehatan bagi kalian memiliki peran penting sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kepuasan kalian sebagai konsumen. Kedua, memperbaiki kualitas kehidupan. Ketiga, memastikan kelangsungan keperawatan. Keempat, secara efektif mengurangi insiden komplikasi penyakit. Kelima itu, masyarakat masalah kepatuhan terhadap rencana pemberian perawat kesehatan. Melalui pendidikan kesehatan, perawat melatih kalian untuk meningkatkan kemandirian dalam merawat dirinya. Perkenalkan, nama saya Rizka. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan-rekan saya. Konsep dan teori belajar mengajar. Konsep mengajar sebagai substansi keilmuan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan ilmu, informasi yang bermanfaat kepada orang lain. Teori mengajar secara umum ada 4 aliran pendidikan Sukma Dinata 1997. Keempat aliran itu antara lain: yang pertama, pada teori pendidikan klasik, pendidikan berperan sangat dominan menentukan isi, metode, dan evaluasi. Sedangkan klien berperan secara fasid. Contoh pada penyuluhan kesehatan dalam jumlah yang besar, promotor cenderung mendominasi. Yang kedua, teori mengajar teknologi pendidikan berarti bahwa pengembangan pendidikan dan dengan memanfaatkan teknologi, contoh pemuatan video pada penyuluhan kesehatan. Ketiga, teori pengajaran interaksional, yaitu ada hubungan dua pihak atau ledi sehingga terjadi interaksi. Contoh, seminasi kesehatan interaktif. Teori mengajar membedakan, yaitu pendidikan mengajar dua fakta atau konsep yang berbeda. Keempat, teori mengajar kognitif mengajarkan klien untuk dapat mengingat, menerima, dan memahami informasi pembelajaran. Contohnya, pada promosi kesehatan, pendidikan akan mengajar peserta didik untuk mengingat, menerima, dan memahami materi kesehatan yang akan diberikan. Perkenalkan, nama saya Shelter Bituk. Saya akan menunjukkan materi dari rekan saya. Komunikasi dalam proses pembelajaran klien. Komunikasi kesehatan mencakup pemanfaatan jasa komunikasi untuk menyampaikan pesan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan upaya peningkatan dan pengelolaan kesehatan oleh individu maupun komunitas masyarakat. Selain itu, komunikasi kesehatan juga meliputi kegiatan menyebarluaskan informasi tentang kesehatan kepada masyarakat agar tercapai perilaku hidup sehat, menciptakan kesadaran. Komunikasi kesehatan juga dianggap relevan dengan beberapa konteks dalam bidang kesehatan, termasuk di dalamnya, yaitu yang pertama, hubungan antara ahli medis dengan klien. Yang kedua, daya jangkau individu dalam mengakses serta memanfaatkan informasi kesehatan. Yang ketiga, kepatuhan individu pada proses pengobatan yang harus dijalani, serta kepatuhan dalam melakukan saran medis yang diterima.
Yang keempat, bentuk penyampaian pesan kesehatan dan kampanye kesehatan. Yang kelima, penyebaran informasi mengenai risiko kesehatan pada individu dan populasi. Yang keenam, gambaran secara garis besar profil kesehatan di media massa dan budaya. Yang ketujuh, pendidikan bagi pengguna jasa kesehatan bagaimana mengakses fasilitas kesehatan umum serta sistem kesehatan. Yang kedelapan, perkembangan aplikasi program seperti telekesehatan. Kemudian proses belajar mencakup kegiatan latihan dalam memperoleh tingkah laku baru. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar, yaitu yang pertama kondisi belajar, yang kedua tujuan belajar, yang ketiga feedback yang diberikan, yang keempat kemampuan peserta didik, yang kelima motivasi, dan yang keenam perhatian. Perkenalkan, nama saya Agatha Kristi. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Klien sebagai peserta didik dan kebutuhan pendidikan kesehatan klien. Kebutuhan kesehatan klien merupakan kebutuhan yang berpatokan pada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia klien merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia atau klien dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. 5 hierarki kebutuhan manusia menurut Maslow adalah sebuah teori yang dapat digunakan perawat untuk memahami hubungan antara kebutuhan dasar manusia pada saat memberikan perawatan. Hierarki kebutuhan manusia mengatur kebutuhan dasar dalam 5 tingkat prioritas, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologi, yang kedua, kebutuhan keselamatan dan rasa aman, yang ketiga, kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki, yang keempat, kebutuhan harga diri, dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Nah, itulah tadi penyajian materi yang telah dibacakan oleh rekan-rekan saya dan hasil diskusi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.